Oh, agenda hari ini kita melaporkan pelapor yang pernah melaporkan anaknya Mbak Yuyun, sehingga anaknya Mbak Yuyun harus melalui persidangan yang begitu panjang. Sampai hari ini juga sedang dikasasi ya. Kami sedang kasasi, lagi menunggu putusan kasasi. Jadi kami melaporkan pembuat konten dan penyebar konten. Dia adalah dia pembuat, tapi seolah-olah dia ini korban. Padahal dia pelaku merasa korban gitu. Nah, itu yang kami laporkan dia hari ini. Karena dia sendiri yang buat kontennya, dia sendiri yang masuk di akun TikToknya, akun pribadi TikToknya, sehingga bisa diakses, bisa dilihat oleh banyak orang. Malah dia yang melaporkan anaknya Mbak Yuyun di Polres Soekarno-Hatta. Nah, namanya Nindya Artika binti Handono. Dia ini juga sekolah di BINUS Serpong, tapi udah dikeluarkan saat ini. Itu dia ada kemaluannya pakai botol, ya. Terus kemudian foto vulgar, ya, vulgar ya. Dikirim ke anak saya. Terus dikirim ke anaknya Mbak Yuyun. Nah, satu lagi yang di TikTok pakai seragam. Yang di TikTok malah pakai seragam BINUS. Oh. Bukan, laporan kami untuk hari ini, kami minta supaya pelapor ini, pembuat video porno ini harus segera dihukum secara undang-undang yang berlaku di Republik ini. Karena akibat perbuatan dia, anaknya Mbak Yuyun akhirnya jadi korban. Sebetulnya yang korban kan anaknya Mbak Yuyun. Anak saya. Malah ini terbalik. Dia yang buat akunnya, dia sendiri yang mengupload ke TikTok pribadinya, malah dia yang melapor anaknya Mbak Yuyun. Mamanya dia. Merasa. Itu makanya itu. Jadi dia pelaku tapi berasa korban. Nah, itu dia. Nah, gitu. Ini makanya kita datang lapor supaya dia harus segera diproses, karena pada saat di persidangan dia tidak pernah dihadirkan sebagai saksi. Dia harusnya kan saksi mahkota dia nih, tapi tidak dihadirkan di persidangan. Jadi dalam perkara anaknya Mbak Yuyun ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Di pengadilan negeri diputuskan tuntutan jaksa penuntut umum itu 1 tahun 6 bulan, terus diputus 1 tahun. Jaksa banding, tapi Mbak Yuyun nggak dikasih kesempatan untuk banding. Lalu akhirnya diputus 1 tahun 6 bulan. Nah, waktu dikasasi lah Mbak Yuyun baru ketemu dengan saya. Jadi saya lagi proses kasasi, jaksa kasasi saya sudah bikin kontra memori, lalu kami sudah sedang menunggu putusan Mahkamah Agung. Harapan kami agar bebas pelapor ini, yang kami laporkan ini, agar diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia ini, sehingga ada efek jerah buat dia. Besok-besok jangan dia berlaku seperti ini lagi, gitu. Ya, betul. Jadi waktu penangkapan anak Mbak Yuyun itu ada 15 anggota Polres Suta yang datang ke sekolahannya anaknya Mbak Yuyun. Itu mereka datang bahkan nginap di sana. Harusnya jangan seperti itu, karena ini kan bukan teroris, ini anak sekolah. Terus kemudian juga atas laporan itu kan harus ada prosedur yang dilalui. Harusnya kan ada dulu surat panggilan pertama, panggilan klarifikasi, panggilan kedua, panggil ketiga nggak datang, baru dijemput paksa. Ini tanpa ada proses sesuai dengan KUHP 184 itu. 2 alat bukti, kemudian 2 alat bukti yang sah, harus ada proses penyelidikan, baru tingkatkan penyidikan, kan gitu prosesnya. Ini datang main tangkap, terus kamu sudah jadi tersangka. Dibawa lagi ke Polres sana, lalu diproses di Polres Suta, kemudian di situ baru handphonenya ditahan, segala macam. Itu kan harus ada proses pengadilan juga, minta izin pengadilan, baru barang-barangnya boleh disita. Ya, saya meyakini itu. Saya sangat meyakini itu. Karena ini bukan dongeng gitu loh. Saya mengalami itu gitu loh. Jadi diduga memang betul ada gitu loh, dari oknum Polresta Bandara Suta sampai ke kejaksaan, oknum kejaksaan. Dan apa ya, semua yang terlibat di situ seperti bukti-bukti, saksi dan segala macam, semua udah disetting. Gitu. Jadi kami nggak diberi kesempatan, yang lebih dominan tuh mereka semua. Saya sama anak saya tuh seperti apa ya, kayak karena nggak ada pendamping saat itu, jadi kayak gimana ya, saya rakyat kayak
ditekan, ditindas gitu loh itu Mas itu. Ya itu udah kita propamkan ya Bam. Tapi Ya, saya yang oknum-oknum polisi itu sudah dilaporkan di Propam Mabes Polri, tapi lari Propam Mabes Polri lempar ke Polda, Polda lempar lagi ke Polres, Polres Suta lagi. Polres Suta lagi. Nah sampai sekarang belum ada kejelasan dari Polres Suta ini. Sementara jaksanya kami sudah lapor ke Jamwas. Nah soal hakimnya kami sedang menyusun laporan untuk mau melaporkan ke Komisi Yudisial karena ini udah pelanggaran etik ini. Harusnya kalau memutuskan suatu perkara betul-betul harus dipelajari dulu lah kasusnya. Jangan-jangan saya menduga jangan-jangan mereka putuskan bukan berdasarkan fakta persidangan tetapi berdasarkan BAP. Kalau hanya berdasarkan BAP, udah orang nggak usah sidang langsung putus aja kan begitu. Iya. Iya jelas. Banyak juga yang dihilangkan. Kemudian chat-chat yang dihilangkan juga harusnya kan dibuka kembali kan, dicari gitu loh, dibalikin lagi kan gitu. Jadi apa ya, udah banyak banget kejanggalan Mas, semuanya tuh udah di setting gitu. Kita juga akan nanya ke Mabes juga ya Bang ya. Betul. Soal Propam. Karena sampai sekarang masa sih anak oknum yang udah mengkriminalisasi anak saya masih melenggang gitu loh. Itu yang di situ aja kita udah bisa melihat gitu loh Mas itu. Dan lucunya lagi handphone anak saya itu harus dirampas dan juga dihancurkan. Ada apa gitu? Apa harus ini siapa sebenarnya gitu loh? Itu yang banyak jadi pertanyaan sih gitu. Makanya kami hari ini melaporkan si pelaku ini. Amin supaya anakku juga bebas Mas. Terima kasih. Sama-sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.